Jadi kalau bunda nggak ridho, kalau bunda nggak sabar saat kehilangan, maka bisa jadi kehilangan itu tidak menjadi kebaikan, tapi menjadi keburukan yang seringkali kita pahami selama ini. Padahal di balik kehilangan, Allah sedang siapkan ridho, sedang siapkan sabar. Berarti kalau kita diuji dengan kehilangan, kita diuji dengan sesuatu yang sulit, bunda harus yakin bahwa Allah percaya dengan bunda. Hanya bundalah yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya pundak yang lebih kuat, sehingga Allah berikan ujian yang menyulitkan itu, termasuk kehilangan dalam hidup kita. Jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang, karena bisa jadi besok lusa kamu membencinya. Jangan juga membenci seseorang berlebihan, karena bisa jadi besok lusa engkau mencintai. Jadi tempat untuk merasakan kehilangan itu memang harus kita sediakan. Mencintai kehilangan itu satu kondisi yang memang kita harus hadirkan, terutama mungkin bagi kita yang saat ini sedang merasa kehilangan. Kan ada ya di antara kita yang sudah kehilangan tapi belum bisa move on dari kehilangan itu. Ustadz, kenapa ya kehilangan itu menyedihkan? Kesedihan kita saat kehilangan harus sama dengan kesenangan kita saat kita mendapatkan. Jadi nggak boleh nggak seimbang. Bunda senang dapat suami, tapi bunda pun juga harus siap untuk mencintai dan menyenangi kehilangan dari suami yang bunda cintai. Karena di saat yang bersamaan, bunda akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah jika kita bisa mencintai apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita, termasuk kehilangan. Menurut bunda, selama ini kita seringkali melihat kehilangan itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Kita kan seringnya ngelihat yang buruk-buruk gitu loh. Kita nggak tahu barangkali dari kehilangan itulah Allah sedang menyiapkan apa? Pelajaran yang baik bagi kita. Makanya nanti ada 2 derajat yang Allah siapkan untuk kita yang mau mencintai apapun yang terjadi, termasuk kehilangan dalam kehidupan kita. Apa derajatnya, Ahilman? Derajat pertama adalah Allah sedang siapkan kita untuk jadi orang yang ridho atau tidak dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah sedang siapkan saat kita kehilangan itu derajat sabar atau tidak kita dengan kehilangan itu. Berarti ada kebaikan dong, Ahilman, dari kehilangan itu. Iya. Kebaikannya apa? Kebaikan ridho, kebaikan sabar. Jadi kalau bunda nggak ridho, kalau bunda nggak sabar saat kehilangan, maka bisa jadi kehilangan itu tidak menjadi kebaikan, tapi menjadi keburukan yang seringkali kita pahami selama ini. Padahal di balik kehilangan, Allah sedang siapkan ridho, sedang siapkan sabar. Pertanyaannya, apa itu ridho, apa itu sabar? Ridho adalah suatu kondisi untuk menerima dan melapangkan hati, selalu berprasangka baik terhadap apa yang didapatkan dan berusaha mengambil hikmah terbaik agar semakin dekat dengan Allah. Jadi dari definisi ini bunda, sebenarnya kita bisa mengambil tahapan-tahapan agar bunda bisa mencintai saat kehilangan itu. 1, apa sikapnya? Terima dulu bahwa ini sudah terjadi. Iya sudah, terima. Kan kita mah kadang-kadang suka ngomong gini, coba ya gitu. Suka gitu nggak kira-kira? Bunda punya suami, mohon maaf, ternyata suami bunda, mohon maaf, tidak sesuai dengan harapan kita. Seandainya, coba, jikalau, udah bunda, kalau sudah terjadi, apa sikap pertama? Terima. Udah, terima aja. Kalau memang kondisinya sudah Allah hadirkan seperti itu skenarionya, mulai hari ini gak boleh bilang begitu lagi. Apapun yang kita dapatkan,
Bunda sakit, suami sakit, bunda wafat, suami wafat. Bunda dulu bisnisnya untung, sekarang rugi, bangkrut. Bunda dulu kerja, kemudian di PHK, pensiun. Bunda punya anak, anak bunda sekarang barangkali mohon maaf tak sesuai dengan harapan kita. Maka bunda tidak boleh mengatakan, coba kalau dulu. Udah, cukup, terima. Sudah bunda, terima dulu, terima saja dulu. Bahwa ini sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, apa sikapnya? Lapangin hatinya. Jadi setelah terima, gimana caranya? Lapangin hati. Bisa jadi ini dua hal yang berurutan. Kita nggak mungkin bisa nerima kalau nggak lapang hatinya. Gimana caranya lapangin hati? Waktu yang ketiga, berprasangka baik. Terima, lapangin hati, prasangkanya apa? Baik. Kalau prasangka baik berarti kita yakin ada skenario hikmah terbaik yang sedang Allah siapkan dari kehilangan apa yang kita tidak inginkan itu. Gimana caranya? Kalau kita ingin berprasangka baik, yakinlah bahwa apa yang terbaik itu datangnya dari Allah, dan apa yang datang dari kita belum tentu itu yang terbaik. Jadi kalau bunda mau berprasangka baik, selalu melihat, oke, kalau semua yang datang dari Allah ini pasti baik. Kalau yang datang dari kita itu belum tentu baik. Yang kedua, agar berprasangka baik, tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada setiap manusia di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Berarti kalau kita diuji dengan kehilangan, kita diuji dengan sesuatu yang sulit, bunda harus yakin bahwa Allah percaya dengan bunda. Hanya bundalah yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya pundak yang lebih kuat, sehingga Allah berikan ujian yang menyulitkan itu, termasuk kehilangan dalam hidup kita. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semua yang hilang pasti Allah akan isi dengan sesuatu yang menggantikannya selama engkau bisa lapang menerimanya. Makanya bunda, jangan pernah menyesali prasangka baik apapun dalam kehidupan kita. Karena setiap prasangka baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, di waktu yang akan datang, yang mungkin Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik bagi kita. Bunda usaha, kemudian harus gulung tikar, bangkrut. Dan itu pun sebabnya karena ulah bunda juga mungkin terjerat dengan riba, mungkin dengan hutang piutang yang begitu banyak sehingga terjelembab habis semuanya. Akui itu dosa, bertobat sama Allah, terima kejadiannya, lapangkan hatinya, prasangka baik bahwa dari apa yang kita terima, dari kehilangan semua itu pasti akan diganti dengan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Teman-teman yang selama ini terlalu berharap sama seseorang, tapi kemudian ditinggal sama seseorang itu, barangkali terlalu berharap sama seseorang ini, sehingga Allah mencemburui kita dan membuat perpisahan dengan orang yang kita cintai itu, agar kita kembali lagi balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda diuji sama suaminya, mohon maaf, karena barangkali selama ini bunda hanya bersyukur dengan suami bunda, bukan bersyukur dengan Allah ketika Allah menitipkan cinta kepada suami bunda, sehingga suami bunda barangkali dicabut cintanya kepada bunda dan dialihkan kepada perempuan lain. Karena selama ini mungkin kita pun juga banyak kekeliruan dalam mencintai suami kita. Dari prasangka baik berbuah hikmah. Bagaimana agar hikmah semakin dekat? Buatlah hidup kita itu semakin dekat dengan Allah. Gitu. Jadi terima, lapang, prasangka baik, ambil hikmahnya, dan isi hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho itu perasaan hati yang memang kudu disiapkan kapanpun, dimanapun. Nah yang kedua, derajat dari kehilangan itu bisa jadi Allah sedang siapkan pahala sabar dalam kehidupan. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Saat bunda kehilangan, mungkin kita bisa aja memilih untuk frustasi, stres, gelisah, galau, dan segala macamnya. Sekarang pertanyaannya, frustasi itu dibolehkan nggak oleh Allah? Tidak. Maka dia bersabar untuk tidak frustasi.
Dia bersabar untuk tidak stres. Dia sabar untuk tidak gelisah. Dia tahan dirinya. Dia hanya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah saja. Dengan cara apa melakukannya? Mencari jalan keluar terbaik yang sesuai dengan aturan Allah. Apa diantaranya? Sabar itu bukan diem. Sabar itu bukan putus asa. Bukan. Sabar itu artinya apa? Nahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan mencari jalan terbaiknya apa? Yang sesuai dengan aturan Allah. Dan tenang, setiap yang hilang pasti akan berganti. Jangan fokus dengan kehilangannya, tapi fokuslah dengan apa? Pengganti yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau bunda kehilangan, sabar, tahan. Apa nih yang sedang dipersiapkan? Isi hari-hari dengan kebaikan. Maka insya Allah makin besar ujian kita, makin besar pahala kita. Tapi jangan mengharapkan ujian, mengharapkan bunda bisa ridho, bisa kuat, bisa sabar saat diuji. Bunda yang sedang merasa kehilangan, jangan putus asa, jangan galau gelisah berlebihan. Terima, lapangkan hati, prasangka baik, ambil hikmah, dan dekatkan diri kepada Allah. Sabar apapun yang terjadi, termasuk ketika bunda harus kehilangan seseorang, harus kehilangan sesuatu. Cintai itu, karena di saat kita kehilangan, Allah sedang siapkan apa tadi? Ridho, sedang siapkan sabar. Ada pahala ridho, ada pahala sabar. Insya Allah kalau sudah begini, kita akan bahagia dalam hidup.